Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Putri Basenda Tarigan. Nah, di video kali ini aku mau buat cara perhitungan lanjutan dan putaran sudut pada struktur dengan metode unit lot. Nah, langsung aja check this out. Oke teman-teman, sekarang aku udah ada strukturnya, yaitu struktur simple beam dengan beban merata di setengah bentangnya aja kayak gini. Jadi sengaja aku buat bebannya itu nggak simetris, karena yang simetris kan udah banyak contohnya. Mungkin teman-teman juga udah paham kan kalau yang simetris. Nah, sekarang aku mau buat yang beban yang nggak simetris supaya lebih paham lagi cara aplikasinya gitu. Nah, sekarang kita mau hitung lendutan dan gaya dalam di titik C ini, di tengah bentang bebannya ini. Jadi kita mau hitung lendutan di titik C dan putaran sudut di titik C. Yang pertama kita lakuin itu adalah kita harus tahu dulu reaksi peletakannya. Nah, di sini aku pakai cara cepatnya aja. Kalau teman-teman nonton video aku sebelumnya, mungkin teman-teman bakalan tahu. Jadi kita tentukan reaksi peletakannya itu gini. Kalau dia beban merata, kita pusatin dulu di tengah ini, berarti pusatnya itu di sini. Ya kan, besarnya adalah 10 dikali 5, jadi 50. Nah, di sini ada VA dan di sini ada VB. Nah, jaraknya dari sini 5 ditambah 2,5 berarti di sini 7,5 dan di sini 2,5. Berarti VA-nya adalah 2,5 per 10 dikali 50 sama dengan 12,5. Terus VB-nya adalah 7,5 dibagi 10 dikali 50 sama dengan 37,5. Nah, sekarang kita udah tahu reaksi peletakan pada struktur awalnya. Metode unit lot ini kita berarti mengaplikasikan beban satu satuan kepada struktur kita. Berapa banyak pun beban yang ada pada struktur kita itu, tetap kita aplikasikan bebannya itu sebesar satu satuan gitu. Nah, sekarang kita kasih beban satu satuan di mana? Di titik pusat beban kita, yaitu di sini. Jadi, meskipun bebannya ini adalah beban merata, jadi beban satu satuannya itu adalah tetap beban terpusat sebesar 1 gitu. Nah, jadi kita tentukan juga reaksi peletakan dari beban satu satuan kita ini. Yang ini sama ya, 7,5 dan yang ini 2,5. Berarti VA sama dengan 2,5 per 10 dikali 1 dan VB sama dengan 7,5 per 10 dikali 1. Berarti ini sama dengan 1/4 dan ini sama dengan 3/4. Setelah beban satu satuan ini, kita aplikasikan lagi beban momen sebesar satu satuan juga. Kita taruh momen di sini. Di sini terserah teman-teman, momennya itu arahnya mau kemana, mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam boleh, tapi harus sesuai dengan asumsi teman-teman. Kalau aku di sini pakai asumsinya itu kayak gini. Jadi, gaya horizontal ke kanan, gaya vertikal ke atas, dan momen searah jarum jam itu adalah positif. Itu asumsi aku. Gimana cara menghitungnya? Sima momen di titik A adalah 0, karena acuan kita adalah titik A. Kita lihat semua gaya yang bekerja terhadap titik A. Ada momen, ya kan? Momen sebesar 1, karena ini arahnya searah jarum jam. Kan searah jarum jam asumsi aku tadi positif, berarti di sini aku buat positif. Habis itu ditambah apa lagi? Ada VB. VB ke arah B berarti geraknya kayak gini. Berarti berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam berarti negatif. Berarti dikurang VB dikali ini L sama dengan 0. Berarti VB sama dengan 1 per L sama dengan 1 per L nya 10 sama dengan 1 per 10. Ini udah dapat reaksi peletakan di titik B. Sekarang kita cari reaksi peletakan di titik A dengan cara sima momen di titik B sama dengan 0. Titik acuan kita sekarang di titik B ini. Oke, kita lihat ada apa? Ada VA dikali L searah jarum jam ditambah apa lagi? Ini momen yang ini searah jarum jam juga, berarti ditambah 1 sama dengan 0. Terus VA sama dengan negatif 1 per L sama dengan negatif 1 per 10. Nah, di sini besar gaya peletakannya itu sama, yaitu 1 per 10, tapi arahnya beda. Jadi ini arahnya ke atas, positif ke atas, berarti benar. Asumsi kita itu benar. Tadi kan aku asumsiin kayak gini kan, VA-nya, berarti ke arahnya itu ke atas karena dia positif di sini. Nah, yang VB aku dapat negatif. Berarti
kalau negatif sesuai asumsi aku arahnya itu ke bawah ya kan. Berarti sebenarnya VB ini arahnya ke bawah sebesar 1/10 gitu. Oke teman-teman, jadi karena kita mau menghitung landutan di titik C dan putaran sudut di titik C, jadi kita harus tahu dulu gaya dalam di titik C ini, khususnya adalah momen. Jadi kalau teman-teman mau menentukan landutan dan putaran sudut di titik B, teman-teman harus cari momen di titik B, atau di sini cari momen di sini gitu. Nah sekarang kita hitung momennya dari struktur awalnya ini, kita hitung momennya. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau menghitung momen, teman-teman nggak boleh pakai yang cara cepat ini, karena bebannya itu kan ini merata, sedangkan ini bebannya terpusat, jadi beda gitu. Karena beban merata sama beban terpusat itu kan momennya beda, jadi nggak bisa kita asumsiin dia jadi beban terpusat gitu. Kalau reaksi peletakan boleh, karena dia kan sama-sama gaya. Nah sekarang kita hitung momennya itu pakai struktur awalnya. Kalau kita mau menghitung di titik C, berarti kita potong di titik C ini ya kan. Kita tinjau dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Sekarang kita tinjau dari kiri ke kanan, yaitu dari A ke C. Kita gambarin strukturnya. Di sini kita potong. Nah teman-teman, kalau misalnya kita memotong struktur, itu pasti ada muncul gaya dalam. Gaya dalam itu ada momen, gaya horizontal yaitu adalah gaya normal, sama gaya vertikal yaitu adalah gesernya. Ini terserah teman-teman juga asumsinya, gayanya itu mau arahnya kemana. Yang penting nanti kalau kita potong dari kanan ke kiri sama dari kiri ke kanan harus 0 gitu hasilnya. Jadi ini kan aku potong dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan yaitu dari B ke C kan. Dari B ke C itu tuh kayak gini aku buat. Nah di sini kan dia terpotong juga, muncul juga gaya dalamnya, tapi harus berlawanan sama yang dari kiri ke kanan ini. Jadi ini kan arahnya ke bawah, berarti di sini harus ke atas. Karena ini arahnya ke kanan, ini harus arahnya ke kiri. Karena ini arahnya berlawanan jarum jam, jadi di sini arahnya harus searah jarum jam. Nah sekarang kita gambarin gayanya. Kalau kita potong di titik C ini, ada beban meratanya sebanyak setengahnya ya kan. Nah ini jaraknya ke sini adalah X. Kita harus masukin X untuk mendapatkan persamaan momennya. Kalau yang dari sini ke sini kita tahu kan jaraknya 5. Sekarang simak momen di titik ini, di titik X sama dengan 0. Kita hitung momennya. Di sini ada VA kan, berarti VA dikali X ya kan, ditambah apalagi ada bebannya ke bawah, berarti dia berlawanan jarum jam kan, dikurang Q dikali X dikurang 5 ya kan, dikali titik pusatnya yaitu X kurang 5/2, berarti X kuadrat per 2. Terus apalagi ada momen di sini, momen akibat struktur terpotong, yaitu berlawanan jarum jam, berarti minus mx sama dengan 0. Berarti mx sama dengan VA dikali X dikurang Q per 2 dikali X kurang 5 dikuadratkan, sama dengan VA nya kita hitung tadi 12,5. 12,5x dikurang Q nya adalah 10 bagi 2 5 dikali X kurang 5 dikuadratkan. Terus kita jabarin aja yang ini, berarti 12,5x dikurang 5x kuadrat ditambah 5 kali 2 10 kali 5 50 x 5 kali 5 25 dikurang 125 sama dengan minus 5x kuadrat ditambah 62,5x dikurang 125. Nah ini yang dari A ke C. Sekarang kita hitung lagi yang dari B ke C. Oke, sama caranya di sini kita gambarin dulu gayanya. Kalau dari B ke C berarti gayanya full kan. Ini X-nya menuju ke kiri. Sigma MX sama dengan 0. Di titik ini ada momen. Momen searah jarum jam berarti positif. MX. Habis itu ada apa lagi? Ada Q. Ditambah Q-nya searah jarum jam juga. Ditambah Q dikali X dikali titik pusatnya X per 2. Di sini ada VB dikurang VB dikali X sama dengan 0. MX sama dengan VB dikali X dikurang Q per 2 dikali X kuadrat sama dengan VB nya
37,5x dikurang Q-nya 10, 5x kuadrat. Oke, sekarang kita udah dapat persamaan momennya untuk AC dan BC dari original strukturnya. Nah, sekarang kita hitung lagi momennya dari unit load kita ini gitu. Oke, kita hitung dari yang ini. Kita gambarin strukturnya. Sigma mx sama dengan 0 minus mx ditambah VA dikali ini adalah x. X sama dengan 0, berarti mx sama dengan VA dikali x sama dengan VA nya 1/4 1/4x. Nah, dari B ke C di sini aku gambarin lagi sama, berarti nggak ada beban apa-apa. mx dikurang VB dikali X, ini adalah X sama dengan 0, berarti mx sama dengan VB dikali X sama dengan VB nya 3/4 X. Ini masih yang P ya. Sekarang kita hitung lagi unit load yang momen, beban momen sama dengan 1. Oke, caranya adalah sama. Sebenarnya ini persamaannya sama sih teman-teman, karena kan bebannya nggak ada, tapi reaksi pertekanannya beda. VA-nya di sini 1/10, jadi mx itu sama dengan VA kali X, sama dengan VA-nya adalah 1/10 dikali X. Kalau yang kanan ke kiri juga sama, mx sama dengan VB kali X. VB-nya berapa? 1/10 juga, 1/10x. Ini kan ke bawah arahnya, berarti ini kan negatif, minus 1/10x. Yang ini adalah 1/10x. Nah, sekarang semuanya udah dapat, baru boleh kita hitung untuk yang ini, lanjutan sama putaran sudutnya. Oke teman-teman, sekarang kita hitung lanjutannya. Metode unit load rumusnya itu adalah untuk lanjutan integral dari momen dikali momen per EI terhadap dx. Nah, momen M besar ini adalah momen dari struktur originalnya, dari struktur awal yang ini kan udah dapat tadi. Sedangkan kalau momen yang kecil, M kecil ini, itu tuh momen unit loadnya. Nah, langsung aja kita aplikasiin rumusnya. Untuk di titik C, lanjutan di titik C adalah integral momennya di sini negatif 5x ini minus 5x kuadrat. Kalau untuk menghitung lanjutan ini, kita pakainya beban P, beban terpusat satu satuan ini. Kalau untuk putaran sudutnya baru kita pakai yang beban momen gitu. Jadi ini kita pakai beban P, berarti momennya ini adalah momen yang dari beban P, yaitu adalah ini. Ini kan dari kiri ke kanan tadi kan. Ini juga dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan dikali sama dari kiri ke kanan, yaitu 1/4x. Nah, setelah itu dibagi sama EI. Nah, EI ini adalah kekakuannya, nanti aku jelasin sama teman-teman setelah kita selesai ngitungnya ini. Nah, untuk integralnya ini kita ada batas atas sama batas bawahnya. Nah, batas atasnya itu kita lihat dari sini. Kan yang ini tadi kan dari A ke C. Kalau dari A ke C itu berarti dari 0 sampai C. C itu adalah 7,5 gitu. Berarti yang ini dari 0 sampai 7,5 ditambah sama yang dari kanan ke kiri, yaitu ini 37,5x dikurang 5x kuadrat dikali sama yang dari kiri ke kanan juga unit loadnya, yang ini 3/4x. Oke, dibagi EI juga. Nah, kita kaliin dulu, berarti integral 0 sampai 7,5 1/4 dikali minus 5x pangkat 3 ditambah integral, maaf teman-teman, yang ini integral juga dari yang ini 0 sampai C. Berarti 0 sampai 2,5 kan? Berarti dari 0 sampai 2,5. Nah, berarti di sini 0 sampai 2,5. Kita kaliin, berarti 3/4 dikali 37,5x kuadrat dikurang. Oke, sekarang kita integralkan 1/4 dikali negatif 5/4 x pangkat 4 ditambah 62,5
3 X pangkat 3 dikurang 125 per 2 X kuadrat. Ini dari 0 sampai 7,5 ditambah 3/4 dikali 37,5 per 3 X pangkat 3 dikurang 5/4 X pangkat 4. Ini dari 0 sampai 2,5. Oke, sekarang kita masukin 7,5 ke dalam X nya. Ini hasilnya adalah 329,59 dikurang sama yang nolnya juga kan. 0 dimasukin ke X nya berarti 0 semuanya ya kan. Oke, ditambah yang ini kita masukin 2,5 ke X nya. Itu hasilnya adalah 109,86 dikurang yang nolnya. 0 dimasukin juga hasilnya 0 gitu. Berarti ini hasilnya adalah 439,45 per EI. Kelihatan nggak teman-teman? Maaf ya tulisannya kecil. Jadi ini 439,45 per EI. Nah berarti ini adalah lanjutan kita. Oke teman-teman, karena kertasnya nggak muat, jadi aku pindah ke kertas yang baru. Nah tadi kan udah dapat nih lanjutannya 439,45 per EI. Jadi aku tulis saja ya di sini. Nah ini tuh sebenarnya apa sih? EI ini adalah kekakuan dari struktur kita. Nah E itu adalah modulus elastisitas, I adalah inersia. Misalnya baloknya itu kayak gini. Ini adalah 200 mm dan ini adalah 300 mm. Berarti inersianya teman-teman udah pada tahu kan, inersianya itu 1/12 BH pangkat 3. Berarti 1/12 dikali B nya 200 dikali H 300 pangkat 3 sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 4. Ini aku langsung aja ke meter ya. Ini kan masih dalam milimeter, ini dalam meternya. Karena kita kan hitungnya tadi strukturnya dalam meter. Jadi kita ubah agar satuannya itu sama gitu. Ini udah dapat I-nya. Kita hitung lagi E-nya. Modulus elastisitas beton E adalah rumusnya itu 4700 akar FC aksen. FC aksen itu apa? FC aksen itu adalah mutu betonnya. Jadi kita hitung 4700 akar. Misalnya di sini kita pakai FC aksennya itu 25 MPa. Berarti akar 25 sama dengan 23.500 MPa. Nah, karena ini masih milimeter, jadi kita harus ubah dulu ke meter supaya bisa dikaliin sama ini. Ini kan dalam meter juga. Tadi struktur kita juga dalam meter, jadi kita ubah ke meter. Ini kan MPa, jadi kita ubah ke KPa. KPa itu kan kilonewton per meter kuadrat, ya kan? Jadi kita ubah ke KPa, berarti dari mega ke kilo, berarti dikali 10 pangkat 3 ya kan? 23.500 dikali 10 pangkat 3 KPa. Sekarang udah boleh kita kalikan yang ini sama yang ini. Berarti EI kita adalah, kita kalikan yang 23.500 sama 4,5. Hasilnya adalah 750 dikali 10 pangkat minus 1 sama dengan 10,575. Baru kita masukin ke lanjutan ini. Berarti lanjutannya sama dengan, oke, jadi kita bagiin yang ini 439,45 ini dibagi sama EI nya yang ini tadi 10,575. Hasilnya adalah 0,0416 meter. Ini sama dengan 4,16 cm. Nah sekarang kita udah dapat lanjutannya. Lanjutan di titik C ini adalah 4,16 cm. Sekarang udah dapat lanjutannya, baru kita hitung lagi putaran sudutnya. Nah menghitung putaran sudut masih sama teman-teman, pakai rumus yang ini tadi, M kali M per EI. Bedanya di putaran sudut ini kita pakai unit load yang beban momen, bukan yang P ini. Kita masukin persamaannya, putaran sudutnya adalah di titik C adalah integral dari 0 sampai 7,5. M nya sama kan, M yang ini minus 5x kuadrat dikali sama M kecilnya yang ini 1/10x dibagi
EI. Ditambah integral 0 sampai 2,5, yang ini 37,5x dikali sama negatif 1/10x dibagi EI. Oh ya teman-teman, aku menemukan ada kejanggalan. Jadi di sini mx-nya ini VA-nya itu yang negatif di sini, ya kan? Negatif 1/10. Jadi mx-nya yang ini, yang dari A ke C ini yang negatif. Yang dari B ke C itu tuh positif gitu. Maaf ya, karena ini VB-nya tadi kan, yang ini VB-nya positif. Berarti di sini mx-nya VB kali x berarti positif juga gitu. Jadi yang ini positif, yang ini negatif. Hasilnya adalah sama dengan ini ditambahkan negatif 117,187 dibagi EI. Nah, EI-nya yang ini tadi 10,575 ini sama dengan negatif 117,187 per 10,575 sama dengan 0,0106 radian. Nah, ini satuannya dalam radian. Terus kalau teman-teman mau ubah radian ini ke derajat, karena kan radian itu gimana ya, kurang jelas gitu kan. Kalau derajat kita kan udah tahu, satu lingkaran itu kan 360 derajat sama dengan 2pi radian. Nah, sekarang kita tinggal bagiin aja 360 dibagi 2pi. Berarti satu radian itu adalah 57,296 derajat. Terus kaliin aja ke sini. Berarti hasilnya adalah 0,607 derajat. Berarti putaran sudutnya 0,6 derajat. Nah, sekarang kita bisa gambarin struktur kita yang ini tadi. Titik tinjau kita itu adalah di titik C ini. Ini kan gaya dalamnya, ya momen. Dari momen ini, dia deformasinya itu kayak gini. Gini, ya kan? Berarti lendutan maksimumnya itu ada di daerah sini. Nah, yang ini di titik C ini lendutannya adalah yang ini tadi 4,16 cm dan putaran sudutnya adalah 0,607 derajat. Oke teman-teman, sekarang kita udah selesai ngebahas lendutan sama putaran sudut. Kira-kira gimana? Mudah kan? Jadi sebenarnya banyak metodenya untuk menghitung lendutan sama putaran sudut ini. Ada yang metode unit load, ada metode conjugate beam, ada double integrasi juga gitu. Nah, di video ini aku cuma buat yang unit load aja karena caranya juga lumayan panjang. Di next videonya mungkin aku bakalan buat metode-metode yang lain. Oke teman-teman, sekian video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.